Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sungguh setiap sahabat Rasulullah punya keutamaan masing-masing. Di antara sekian banyak keutamaan yang sama. Ya. Kalaulah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah petinggi tokoh dari kabilah Aus di Madinah, maka sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini adalah tokoh dan sahabat terkemuka dari Al-Khazraj. Dan betullah nasihat atau kemudian arahan dari Mus'ab bin Umair, kalaulah Rasulullah ingin mengislamkan Madinah, cukup mengislamkan dua kabilah, Aus dan Khazraj. Dan kalau pengen mengislamkan dua kabilah ini, maka cukuplah mengislamkan dua Sa'ad, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, inilah tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Minas sabiqina al-awwalina fil islami minal ansar. Ya, dia adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Ansar, dan tentu saja dia termasuk sahabat Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Ya, orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal dakwah, sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Dia dari kalangan ansar. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah menjanjikan dua hal. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta anhar. Allah juga menyiapkan bagi mereka, menjanjikan mereka jannatin tajri tahta anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka yang mendapatkan janji itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Mengapa demikian? Karena dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dia membaiat Rasulullah SAW pada Bai'atul Aqabah yang pertama, sekitar tahun ke-12 setelah kenabian, di mana ada 12 penduduk Ansar yang datang ketemu Rasulullah di Aqabah, di Mina, membaiat baginda Rasul. Bahkan dalam penuturan tersebut dia mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala ma nubayi'uk?" Bagaimana atau atas apa kami membaiatmu? Maka Rasulullah mengatakan, "Tubayi'uni, hendaklah kalian membaiatku, alla tusyriku billah, hendaklah kalian tidak mensekutukan Allah." Jadi dia mengatakan, kami membaiat Rasulullah alla nusyrika billah, tidak mensekutukan Allah. Wa alla nasriqa, dan tidak juga mencuri. Wa alla nazni, tidak juga berzina, dan tidak juga berkata buhtan, berkata bohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah baiat sumpah setia Sa'ad bin Ubadah kepada Rasul sallallahu dalam Bai'atul Aqabah yang pertama. Pada tahun berikutnya, Sa'ad bin Ubadah datang lagi menemui Rasulullah SAW dalam Bai'atul Aqabah yang kedua bersama dengan 70 laki-laki, dan ada 2 orang wanita yang ikut, dan kemudian membaiat Rasulullah dalam peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 kenabian. Di tempat yang sama, di Mina, di lembah Aqabah, mereka membaiat Rasulullah. Dan ada tambahan, selain berjanji tidak mensekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak juga mencuri, maka ada tambahan, kalau Rasulullah datang ke Madinah, maka mereka akan membela Rasul SAW. Maka bubarlah mereka. Namun sayang, pertemuan yang sangat rahasia ini ternyata bocor juga. Beberapa tokoh Quraisy mengetahui pertemuan tersebut dan bahkan sempat menangkap beberapa kalangan Ansar. Nah, di antara orang yang ditangkap itu adalah Sa'ad bin Ubadah ini. Jadi Sa'ad bin Ubadah ditangkap oleh tokoh-tokoh Quraisy, ada Jubair bin Mu'adz, kemudian Abu Jahal, dan seterusnya ditangkap dan kemudian disiksa. Namun salah seorang di antara mereka mengenal, tahan, dia adalah Sa'ad bin Ubadah. Kalau kita sampai membunuh dia, wah, ini bisa bahaya, karena dia adalah petinggi dari kabilah
Al-Khazraj yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Maka pada akhirnya dia pun dilepaskan, ya, dan dikembalikan ke Madinah Al-Munawwarah. Rasul pun setahun berikutnya berangkat bersama dengan kaum muslimin, ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Dan salah satu program Rasulullah selain membangun masjid, ya, beliau juga mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin. Nah, disinilah, ya, bagaimana peran, ya, para sahabat Ansor itu luar biasa. Sehingga wajar kalau kemudian Allah menyebut mereka dengan Ansor, para penolong. Karena mereka para penolong, menolong para Muhajirin yang datang dari Mekah tidak bawa apa-apa. Kemudian datang, mereka disiapkan rumah, mereka disiapkan pakaian, mereka disiapkan makanan, semua kebutuhan pokok pada dasar para itu disiapkan oleh orang Ansor. Ini orang Ansor luar biasa. Diabadikan dalam Al-Quran nama mereka adalah Ansor. Bahkan dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan karakter kalangan Ansor ini dengan kalimat وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Jadi sahabat-sahabat Ansor ini disebutkan oleh Al-Quran punya beberapa karakter. Antara lain yuhibbuna man hajara ilaihim. Sa'ad bin Ubadah dan kawan-kawan dari kalangan Ansor ini yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Bayangin, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka juga tidak ada perasaan apapun, hajat, motivasi, kepentingan apapun mimma utu, terhadap apa yang mereka berikan. Mereka ngasih rumah, ngasih makan, ngasih tempat khusus kebutuhan tanpa ada motif dan kepentingan duniawi sedikit pun, ya. Dan bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka berbuat isar. Ini kalangan Ansor ini berbuat isar, mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan mereka sendiri. Dan Allah, ya, menutup kisah sahabat Ansor ini dengan kalimat bahwa mereka adalah ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kalaulah sahabat-sahabat Ansor yang lainnya ketika datang ketika para sahabat Muhajirin datang ke Madinah, banyak yang, atau di antara mereka ada yang membawa pulang satu sahabat Ansor dibawa ke rumahnya, dua orang sahabat Muhajirin, ya. Jadi sahabat Ansor ini ada yang membawa satu sahabat Ansor Muhajirin, dua. Jadi kalau yang umumnya itu mereka membawa satu, dua, atau bahkan maksimal tiga, Muhajirin untuk disiapkan rumah, tempat tinggal, dan pakaian makanannya. Tapi tidak dengan Sa'ad bin Ubadah ini. Sa'ad bin Ubadah, dia bukan menjamin satu, dua, atau tiga sahabat Muhajirin, tapi dia menyiapkan 80 keluarga. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Dia menyiapkan 80 keluarga, menyiapkan rumah. Kebayang oleh kita, teman-teman sekalian, ya. Kita punya 5 pintu kontrakan aja udah tajir luar biasa. Ini 80 rumah, ya, kamar, ruangan, dan itu tidak disewakan, tapi diberikan, gitu kan? Diberikan kepada kalangan Muhajirin. Ini sahabat Nabi ini begitu dermawan luar biasa, sehingga banyak pujian, ya, diberikan kepada sahabat Ansor ini, Sa'ad bin Ubadah. Dan tidak hanya itu, ya, bukan hanya berderma, berdonasi, berinfak, tapi dia juga membersamai Rasul dalam semua peperangan di masa beliau. Nah, ada satu hal yang menarik. Apa itu? Ketika beliau meninggal dunia, ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika Rasulullah wafatnya, dia hampir saja dibaiat oleh kaum muslimin kalangan Ansor sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan bahas setelah Sa'ad bin Ubadah. Kita teruskan kisahnya. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, Madinah sempat guncang. Mayoritas sahabat Nabi tidak bisa menerima wafatnya Rasulullah. Bahkan kita ingat kisah Sayyidina Umar sempat berteriak, siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal dunia, ya, maka akan dipenggal kepalanya. Luar biasa. Ini bukan ini karena memang mereka mencintai Rasulullah. Kebayang oleh kita, ya, kalau kita mencintai seseorang, ayah, ibu, kakek, dan kemudian meninggal dunia, kita nggak bisa menerima. Bahkan ketika dia meninggal dunia pun 1-2 bulan kita merasa bahwa dia tidak meninggal dunia. Demikian kondisi psikologis yang dialami oleh para sahabat Parut itu. Namun, ya, setelah diberikan penjelasan oleh Abu Bakar Siddiq dan mengatakan bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia.
Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kalau yang menyembah Allah, Allah tidak akan meninggal dunia, ya. Maka mereka kemudian akhirnya sadar bahwa sudah Rasulullah, ya, memang meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, Muhammad itu bukanlah atau tidak lain melainkan seorang rasul. Dia rasul, manusia. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul dan mereka meninggal dunia. Mereka adalah manusia yang sangat meninggal dunia, ya. Sangat mungkin, ya, tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini, gitu, ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semuanya akan binasa. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Setiap jiwa akan mendatangi ajalnya, kematiannya, ya. Nah, mereka tidak ingin, ya, kaum muslimin berada dalam kondisi tidak ada pemimpin. Ya, bahkan Rasul mengatakan, "Idza kuntum salasatun," kalau kalian bertiga dalam perjalanan fi safarin, fal yu'ammiru ahadakum, maka tunjuk seorang pemimpin. Ini dalam perjalanan 3 orang mesti ada pemimpin. Apalagi jumlah kaum muslimin banyak pada waktu itu, ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz sebagai tokoh sentral Khazraj, bahkan tokoh sentral Ansor kali itu, ya, segera berkumpul di teras rumahnya yang hari ini kita kenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau kita lihat petanya, kalau Masjid Nabawi mengarah ke situ, teman sekalian, maka di sebelah kanan, ya, ini ada sebuah taman, ya, yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang masih ada. Mereka berkumpul di situ, ya, dan kemudian membicarakan keberlangsungan kepemimpinan. Dan hampir-hampir saja, ya, Aus dan Khazraj dari kalangan Ansor ini hampir mengulurkan tangannya untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Setelah kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dari kalangan Muhajirin, ya, dan mereka pun bergabung dan terjadi pembicaraan yang serius, dan akhirnya mereka sadar bahwa kepemimpinan itu min Quraisy, harus dari Quraisy. Mereka sadar semua, ya. Dan singkat cerita, walaupun awalnya sempat terjadi debat yang alot antara Umar bin Khattab khususnya dengan Khabbab bin Munzir Ansari pada waktu itu, tapi akhirnya mereka menerima membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sempat muncul isu Sa'ad bin Mu'adz ini tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Ini propaganda yang ingin menjelekkan, ya, karakter-karakter para sahabat. Bahkan padahal kita tahu, ya, Sa'ad bin Ubadah kurang apa juga, telah memberikan 80 rumahnya bersama ya Rasulullah, berjihad dan seterusnya. Tidak mungkin akan memiliki karakter yang sangat buruk. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu lazim. Mereka adalah manusia yang punya pemikiran berbeda, punya latar belakang berbeda, punya beristihad berbeda, apalagi dalam urusan-urusan yang sifatnya politik, ya. Kalaulah dalam urusan fikih kita boleh berbeda pendapat, apalagi dalam urusan politik yang sangat-sangat mungkin, ya, berbeda pendapat. Karena itu dia ingin menghindar dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Karena itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia tidak ingin berkonflik ria, tidak ingin, ya, bertikai dengan kaum muslimin. Maka dia beristihad di masa itu untuk meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, ya, menuju ke daerah Syam, ya. Dia berjalan menuju ke daerah Syam, dan dikisahkan dalam perjalanan tersebut di sebuah tempat yang dicatat sejarah dengan nama Rauhan, kalau tidak salah namanya Rauhan, ya, dia meninggal dunia, ya. Sa'ad bin Ubadah ini meninggal dunia di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan di tahun ke-12, ada yang mengatakan di tahun ke-15 Hijriah, sekitar itulah. Yang pasti di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jasa dari Sa'ad bin Ubadah ini tidak mungkin dilupakan sejarah, ya. Seorang sahabat Nabi mulia, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dan mendermakan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin yang tiada taranya. Semoga kita bisa meneladani sosok Sa'ad bin Ubadah untuk generasi-generasi hari ini dan berikutnya. Jazakumullah khairan. Kita berjumpa lagi pada seri berikutnya. Bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.